Simak yuk bagaimana cara langkah strateginya Pak Jam'an Nur Chatib Mansur dalam mengoleksi, mengelola sumber daya umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan bicara kepada negara yang membiayai Pertamina, apa tadi namanya? Proses. Insya Allah kita aja Pak, 176 triliun itu nothing, nggak ada apa-apanya. Bermula dari planning untuk membiayai Pertamina ya, 176 triliun katanya itu tidak ada apa-apanya, receh kata Pak Jam'an. Demi Allah nggak ada apa-apanya, kecil, recehan, banyak. Kok 176 triliun itu receh sih Pak? Emang duit kita banyak? Banyak duit kita emang. Orang Islam di seluruh Indonesia ini memang banyak sekali ya. Dan kalau semuanya mengeluarkan duit, meskipun duit receh itu akan terkumpul jumlahnya luar biasa sekali. Nah, jalur apa nih yang diincar oleh Pak Jam'an? Salah satu yang saya incer duit rombol masjid. Oh my god, wow. Duit tromol masjid, maksudnya duit di kotak amal ya. Oke, luar biasa. Itu memang wujudnya receh, tapi jumlahnya nggak main-main. Biarin aja, nanti lewat tangan mulut para kiainya Tuban. Satu Tuban kita gerakin, bingung saudara. Tiap Jumat kita bisa beli hotel satu itu Jumat. Memang manis banget ya isi ceramahnya Pak Jam'an ketika mengiming-imingi apa yang akan dicapai di masa depan oleh umat, ya kan? Contohnya bagaimana Pak? Ya, tadi Jumatan kan diumumin kan? Sebelum khotib naik mimbar diumumkan tromol kas masjid sebesar sekian juta rupiah, betul? Kan gak ada yang berubah tuh, begitu terus. Iya, memang selalu seperti itu terus dari zaman ke zaman. Selalu diumumkan hasil dari kotak amal dan juga pengeluaran tiap bulan berapa. Nanti saldonya juga diumumkan. Terus kenapa Pak? Nggak seru. Menurut Pak Jam'an, rutinitas mengumumkan isi kotak amal beserta dengan saldonya tiap bulan itu tidak seru. Terus yang seru bagaimana menurut Pak Jam'an? Nah, perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbankan. Memangnya kenapa kalau tromol masjid kita simpan di bank? Kalau perbankan nggak dapat apa-apa, masjid nggak dapat apa-apa, listrik udah dibayar, merbot masjid nggak dibayarin, padahal duit masjid di perbankan berapa? Oke, sampai sini masih masuk akal ya. Jadi kalau uang tromol masjid itu disimpan di bank, maka masjid tidak mendapatkan apa-apa. Air, listrik, dan merbot masih dibayarin oleh kas masjid sendiri lagi, oke? Tidak dibayari oleh bank, begitu ya. Terus bagaimana Pak sebaiknya? Solusinya seperti apa? Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah, bunyinya lain. Gimana tuh bunyinya? Kalau duit masjid sudah ada di tangannya Pak Jam'an, seperti apa coba jadinya? Alhamdulillah nih, promo masjid yang kemarin sudah kita beliin pabrik Boeing. Manis banget gak sih itu kata-katanya Pak Jam'an? Duit masjid dibelikan perusahaan Boeing dan itu punya umat. Tapi pertanyaannya adalah umat yang mana? Umat keluarganya Pak Jam'an sendiri mungkin ya? Satu Indonesia ini 600 sampai 800 ribu masjid. Nah kalau tromolnya satu masjid sejuta, itu berarti 1 triliun satu kali Jumatan. Satu tahun 52 Jumat. 52 Jumat itu 4 Jumat di bulan suci Ramadan. Beda lagi tuh tromolnya. Hitungannya sih bener, betul banget kalkulasinya. Sekian bulan ada berapa Jumat, sekian tahun ada berapa Jumat. Itu memang betul kalau dikalikan dengan berapa rupiah itu tadi. Betul kalkulasinya. Tapi masalahnya adalah ngomong doang nggak nih? Enggak Pak, saya nggak ngomong doang. Saya kumpulin recehan di Indonesia. Tahun 2012 berdiri hotel di bandara 225 kamar, 2 tower 12 lantai. Saya kumpulin duit recehan. Jadi itu. Jadi sih jadi, memang ada Hotel City itu memang berdiri. Tapi apakah itu milik umat Pak? Apakah hotel itu atas nama umat? Umat yang mana? Bagaimana status investor untuk hotel itu bagaimana? Apakah hotel itu untuk Pak Jam'an pribadi, atas nama Pak Jam'an pribadi?
pribadi atau keluarga Pak Jam'an? Umat yang mana yang Pak Jam'an maksud? Indonesia ini banyak, jatuhnya ke penipu terus. Saya wakafin diri saya. Nah, saya disangka penipu. Masya Allah. Nggak apa-apa, yang udah begitu perjuangan itu. Pak Jam'an mengaku sudah mewakafkan dirinya dan malah yang disangka penipu begitu katanya. Tapi faktanya, realitanya seperti apa? Masyarakat sudah tahu sendiri apakah Pak Jam'an ini menipu atau tidak. Oke, di lain kesempatan ada lagi nih wawancara ya yang masih diambil dari channelnya Detektif D. Masih seputar Pak Jam'an yang berbicara tentang promo masjid. Nah, ada promo masjid juta sholat Jumat. Tapi kita itu juta, berarti satu kali Jumat 1 triliun. 1 tahun ada 52 Jumat. 52 triliun. Kata-kata Pak Jam'an di video kali ini masih sama ya dengan tayangan sebelumnya di tausiah sebelumnya, persis sama. Indonesia ini ya 1 juta masjid yang dipakai sholat Jumat kira-kira 600 sampai 800 ribu masjid. Hitung gampang sejuta lah tetap. Oke. Nggak ada promo masjid itu sholat Jumat sejuta. Nggak ada nih. Nggak ada, mana ada promo masjid sejuta sholat Jumat. Tapi kita hitung sejuta, berarti 1 kali Jumat 1 triliun. Kata-kata Pak Jam'an saat mengkalkulasi, saat menghitung berapa pendapatan 1 kali Jumat, kemudian dikalikan dengan berapa kali Jumat dalam 1 bulan, kemudian dalam 1 tahun, itu masih sama persis. 1 tahun ada 52 Jumat. 52 triliun. Dalam 1 tahun ada 4 Jumat yang super sale. Pasti beda tuh tromolnya karena Ramadan. Jadi perputaran tromol masjid setahun itu kira-kira berapa Pak? Jadi setidaknya itu 100 triliun perputaran tromol masjid. Dan siapa yang menikmati? Perbankan. Terus masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Listrik gue tetap bayar. Buat masjid tetap digaji dari masjid. Masjid tidak dapat apa-apa selama uang masjid diserahkan ke bank. Oke, tapi lain halnya ketika diserahkan ke tangannya Pak Jam'an. Gimana pengumuman setiap Jumat Pak? Umannya lain. Begitu umannya. Woi jemaah, Grand Hyatt udah kita beli. Wah, Hotel Grand Hyatt sudah dibeli katanya. Beda ya iming-imingnya dengan video tayangan yang pertama tadi. Oke, tapi intinya tetap sama. Manis banget impian-impian iming-iming yang diberikan oleh Pak Jam'an kepada jamaah. ke depan seluruh kemudian gedung di kawasan Sudirman udah punya kita. Masyarakat nunggu ini Jumat besok beli apa nih? Sebagai realisasi dari membidiknya Pak Jam'an Nur Khatib Mansur terhadap tromol-tromol masjid, Pak Jam'an benar-benar meluncurkan QR untuk sedekah. Jadi sedekahnya sudah tidak pakai tromol lagi, tapi tinggal pakai HP bisa ya, seperti itu. Oke, kita simak yuk. Kabar baik untuk seluruh masjid dan musola di seluruh tanah air. Sekarang sudah hadir tromol cashless. Sebenarnya ya, ide-ide gagasan dari Pak Jam'an Nur Khatib Mansur dalam mengoleksi sumber daya umat Islam di seluruh Indonesia ini luar biasa loh. Saya akui brilliant, tapi alangkah disayangkan ketika ada yang tidak amanah, ada yang berkhianat dalam tanda petik. Sangat disayangkan. Semoga Allah mengilhamkan kepada Pak Jam'an hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk benar-benar menjaga amanah umat Islam. Dan kembali lagi juga kepada seluruh umat Islam di Indonesia, apakah masih mau tergerak untuk mengamanahkan Pak Jam'an Nur Khatib Mansur uang-uang dari tromol masjid? Thank you very much.